Silakan masuk, Ibu. Ya, Bu. Baik, perkenalkan saya Bidan April yang bertugas pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Oksi. Dengan Ibu Oksi. Ibu Oksi, apakah ada keluhan? Ini saya mau screening pranikah, itu apa aja ya, Bu ya? Baik, sebelum saya menjelaskan, saya akan menutup pintu dan sampiran untuk menjaga privasi Ibu. Nah, tujuan dari screening pranikah ini adalah saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah dengan tujuan mempersiapkan kehamilan saat sudah menikah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah yang meliputi ada pemeriksaan semen. Setelah itu ada suhu basal tubuh. Setelah itu pemeriksaan lendir cervix. Selanjutnya tes sperm dan uji pasca senggama. Di sini pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah mengenai pemeriksaan semen. Di sini pemeriksaan semen adalah pemeriksaan yang dilakukan pada laki-laki untuk mengetahui kualitas semen atau mani seorang pria. Selanjutnya, bagaimana sih cara pemeriksaan? Nah, cara pemeriksaannya di sini sebelumnya akan diberi tabung untuk menampung sperma atau mani dengan melakukan masturbasi di ruangan yang telah disediakan oleh klinik. Setelah itu, tabung yang berisi sperma akan dibawa ke laboratorium dan dilakukan tes uji di bawah mikroskop. Nah, selanjutnya ada hasil pemeriksaan. Diperoleh dalam waktu 1 hari dengan beberapa hasil analisis, yaitu ukuran air mani normal 1,5 sampai 5 mili, jumlah sperma dalam air mani normalnya 15 juta per ejakulasi, bentuk sperma yaitu kepala leher dan ekor yang tidak bercabang atau dalam satu badan berjumlah 2. Nah, selanjutnya di sini ada pemeriksaan suhu basal tubuh. Suhu basal adalah suhu tubuh di pagi hari sebelum bangun dan beraktivitas. Nah, cara pengukurannya yang pertama yaitu menggunakan termometer suhu basal baik yang berjenis digital maupun merkuri. Kemudian siapkan bagian grafik untuk mencatat hasil pengukuran suhu setiap hari agar tidak kesulitan, maka letakkan termometer di samping tempat tidur. Nah, adapun hasil pengukurannya di sini akan memberikan grafik pola perubahan suhu tubuh saat menstruasi dan masa subur. Nah, selanjutnya mengenai pemeriksaan lendir cervix. Pemeriksaan lendir cervix untuk memantau siklus menstruasi, masa subur, dan mengenali karakteristik lendir itu sendiri. Setelah itu ada cara pemeriksaan. Lakukan pemeriksaan setiap hari pada waktu yang sama. Usap lendir sebelum BAK dan sesudah BAK dengan tisu toilet. Usap dari depan ke belakang. Kemudian lakukan penilaian pada lendir seperti warna kuning, putih, jernih, atau keruh, konsistensinya kental, lengket, atau elastis, dan rasakan lendir terasa kering, basah, atau licin. Kemudian rasakan pada daerah vagina terasa lembab, kering, atau basah. Dari semua penilaian, lakukan pencatatan setiap hari setelah melakukan pemeriksaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan tambahan fertilitas mengenai pemeriksaan tes sperm. Nah, di sini uji pakis atau lendir cervix yang digunakan untuk evaluasi lendir cervix dengan melihat struktur yang bergambar pada objek kaca seperti daun pakis. Setelah itu, cara pemeriksaan dilakukan pada masa ovulasi atau mendekati masa subur. Lendir cervix diambil dan dioleskan pada kaca objek. Selanjutnya, hasil pemeriksaannya di sini hasil dapat dilihat dari kaca objek, di mana bila pola bergambar sempurna seperti daun pakis itu tandanya aktivitas estrogen baik dan tidak ada infeksi serviks. Setelah itu, di sini ada pemeriksaan fertilitas screening pranikah mengenai pemeriksaan uji pasca senggama. Nah, untuk mengetahui kemampuan tembus spermatozoa menyerbu lendir serviks, setelah itu cara pemeriksaan dianjurkan melakukan hubungan seks di rumah dan setelah 2 jam.
datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Lendir serviks diambil dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan jumlah spermatozoa yang dijumpai di lendir tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan sekitar perkiraan masa ovulasi, yaitu hari ke-12, 13, dan 14 dengan menghitung menstruasi pertama dianggap hari pertama. Nah, adapun di sini hasil pemeriksaan dapat langsung dilihat pada pengamatan di bawah mikroskop, namun masih belum mendapat kesepakatan para ahli. Ibu, itu saja yang bisa saya jelaskan. Apakah Ibu ingin bertanya? Tidak, Bu. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan mengevaluasi kembali dari apa yang saya jelaskan. Ibu bisa sebutkan pemeriksaan apa saja yang ada di screening pranikah? Ada cek asam, terus ada suhu basal, terus ada tes sperm, terus udah, Bu. Baik, Ibu sudah mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima